So hai, balik lagi bareng gue Raib di konten BF Bahas Film. So ya, gimana nih kabar lu semua gitu ya? Apakah baik atau tidak baik? Karena ini masih awal bulan ya, di bulan November gitu. Kalau misalkan di kota gua gitu, ini lagi musim-musim rainy, senja-senja tuh pasti rainy. Apa sih rainy? Maksudnya hujan guys gitu ya. Di bulan-bulan ini tuh lagi musim-musim hujan gitu. Gue aja kalau misalkan berangkat kerja kadang nggak hujan, kadang hujan. Tapi kalau misalkan pulang kerja itu tuh pasti selalu kehujanan gitu, pasti selalu hujan lah gitu. Jadi buat lu semoga kalian bisa jaga kesehatan ya. Jadi tanpa banyak bacot lagi lah ya, mari kita masuk ke segmen BF-nya, yakni bahas film bareng Raib tentunya ya. Udah lama banget nih soalnya nih ya gua nggak bikin konten BF ini gitu. So jadi di konten BF ini ada salah satu film yang pengen gua bahas gitu, untuk kasih tahu ke lu semua bahwa film ini tuh bisa dijadikan film yang dimasukin ke dalam playlist film yang harus kalian tonton gitu. Kenapa? Karena film ini menurut gue bagus banget, walaupun gue gak ngerti sih di rating IMDb-nya ini dia tuh jelek gitu. Tapi menurut gue pribadi ini film yang bagus gitu dan worth it untuk kita tonton kalau misalnya kita lagi nggak ada kegiatan, lagi libur atau lagi apapun itu gitu. Apalagi sama pasangan, alah sih ya. Kalian bisa nonton film ini lah gitu. Jadi film yang akan gue bahas sekarang adalah judulnya The Voyeurs. Entah gue benar apa enggak dalam spellingnya, tapi ya dibacanya sih menurut gue The Voyeurs gitu. Film ini adalah the real film dimana selimut tetangga itu lebih indah dan lebih hijau gitu ya. Rumput tetangga tuh lebih hijau dibandingkan halaman kita gitu. Inilah the real yang memperlihatkan bahwa kita tuh tidak boleh kepo dengan kehidupan tetangga kita gitu, dengan kehidupan orang lain lah kasarnya gitu ya. Dalam gambaran besarnya kayak gitu. Jadi di film The Voyeurs ini adalah film terbaru banget karena ini film yang diproduksi di tahun 2020 dan tayang di tahun 2021, tepatnya di tanggal 10 bulan September kemarin gitu. Jadi film ini tuh masih lagi hot-hotnya banget gitu. Walaupun di situ si IMDb rating film ini adalah 5,9, yang dimana ini di bawah rata-rata sekali gitu ya untuk rating film di IMDb. Sedangkan di Rotten Tomatoes ini film ini mendapatkan polling atau hasil dengan 44%. Yang dimana menunjukkan film ini ya bisa dibilang bagus enggak, jelek enggak gitu. Tapi dari kacamata gue pribadi film ini adalah bagus gitu. Nah, jadi film ini diproduksi atau disutradarai oleh yang namanya Michael Mohan dan ditulis oleh dia sendiri. Jadi dia nulis ceritanya dan dia menyutradarai film ini sendiri dengan dibintangi oleh beberapa bintang pemain, yang dimana di sini sih memperlihatkan ada 4 karakter utama bisa dibilang ya yang terlibat dalam alur cerita di film ini gitu. Walaupun sebenarnya lebih lebih menonjolkan tentang kehidupan yang namanya Pippa dan Thomas gitu loh ya. Jadi Pippa ini diperankan oleh Sydney Sweeney nih, kalian fotonya bisa lihat di sini. Dan Thomas ini diperankan oleh Justice Smith, Keadilan Smith gitu ya. Lalu ada Seb yang diperankan oleh Ben Hardy, dan lalu ada Natasha Liu Bordizzo. Namanya berat banget ya. Natasha Liu Bordizzo yang memerankan sebagai Julia gitu loh ya. Jadi singkatnya gitu ya, film ini adalah menceritakan tentang Pippa dan Thomas, yang dimana dia tuh baru aja pindah ke salah satu apartemen
dan dia juga baru aja nikah gitu, dan dia pindah ke sebuah apartemen yang mereka berpikir akan kehidupan mereka akan jauh lebih bahagia dan jauh lebih baik gitu ketika mereka memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen yang mereka beli gitu, yang mereka tinggali saat itu. Tapi namun ternyata ada Seb dan Julia yang dimana menjadi tetangga mereka gitu. Tetangga di sini bukan artian beda ruangan atau enggak, tapi mereka tuh kayak beda gedung gitu loh, tapi kelihatan gitu. Apartemennya si Seb sama apartemennya si Pipa tuh kelihatan gitu. Jadi beda gedung gitu tetangganya. Nah, untuk trailernya sendiri nanti mungkin seperti biasa di akhir gue akan kasih tahu ke kalian dengan sedikit bocoran-bocoran alur ceritanya. Jadi buat kalian yang nggak suka dengan bocoran-bocoran spoiler, kalian bisa jangan ditonton aja nanti gitu ketika trailer gitu ya. Kalau misalkan dari segi cerita yang ingin gue bahas di sini, ini ceritanya ringan banget. Premisnya tuh sangat ringan banget karena akan relate dengan kita semua gitu, dimana kita sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang butuh berinteraksi gitu, apalagi di dalam lingkungan rumah gitu, atau apartemen atau kos-kosan atau tempat tinggal macam apapun itu, pasti akan ada tetangga gitu, kecuali ya lu punya rumah di tengah hutan gitu. ya lu ada tetangga sih gitu ya, paling tetangganya ibu gorila gitu kan, ibu beruang gitu kan. Tapi ini tuh menggambarkan bahwa setiap sebuah keluarga atau setiap orang itu tuh pasti akan selalu penasaran dengan apa yang dilakuin atau apa yang didapatkan biasanya atau yang dilakuin oleh tetangganya. Nah, ini pun sama dengan si Pipa ini gitu. Dari alur cerita, dari awal cerita ini tuh udah diperlihatkan apa yang menjadi fokus permasalahan dalam film ini, udah diperlihatkan gitu. Jadinya sampai ke ending cerita itu tuh menurut gue plotnya nyambung sih, walaupun ada beberapa scene di pertengahan yang menurut gue terlalu bertele-tele dan jadinya kayaknya ini nggak usah deh ada scene ini kayak gitu. Dan ini pun film ceritanya yang nggak harus kalian fokus banget juga nggak usah gitu, film-film yang nggak harus kalian berpikir ketika kalian nonton gitu, nggak, karena menurut gue ya emang ini ceritanya emang ringan, filmnya ringan banget gitu. Jadinya si ceritanya juga ya tidak membuat harus kalian mikir. Kalau gue sih dari segi cerita ini nggak ngebosenin juga, bagus nggak ngebosenin. Konflik-konfliknya walaupun, nah yang menjadi titik utamanya adalah walaupun ini premisnya ringan dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan merasa dekat gitu dengan kita, tapi konflik yang ditimbulkan di dalam cerita ini tidak ringan menurut gue. Michael Mohan ini tuh pinter banget dalam menggali sebuah konflik, di mana konflik itu bisa membuat kita juga kayak ikutan terperangkap di dalam masalah mereka gitu. Nah, terus film ini juga yang gue lihat dari segi penyutradaraannya gitu ya, di sini berhasil sih si Michael Mohan ini. Karena apa? Karena ada beberapa adegan yang dimana itu nggak ada dialog sama sekali, yang harus kita benar-benar mengekspresikan gestur tubuh kita, gestur mimik muka, yang dimana penyampaian pesan itu tuh harus dapat ke si penonton. Dan menurut gua Michael Mohan dalam segi directingnya gitu, dia berhasil untuk membuat si artisnya bisa dia berhasil untuk membuat artisnya bisa menunjukkan atau memberikan gestur atau mimik yang dimana itu membawa pesan dan itu nyampe ke penonton gitu. Kalau ke gue sih nyampe, tapi nggak tahu ke yang lain gitu. Dan ya karena kan ini menurut opini gue gitu ya. Nah, dan yang gue seneng juga di film ini adalah sinematografinya.
dimana banyak banget gambar-gambar atau pengambilan gambar yang enak banget, manjain mata kalian banget, dari long shoot, medium shoot dan segala macam tuh kayak perfect aja gitu. Kayak contohnya ada di kayak scene kayak gini gitu kan, dia di awal-awal aja udah ngambil gambar dengan dia kamera maju ke depan gitu kan, kayak zoom in gitu. Dan pengambilan gambarnya sih menurut gue bagus banget sih. Ada juga beberapa gambar yang diambil secara detail, yang dimana gambar-gambar itu menunjukkan sebuah makna gitu, yang menjadikan gambar itu tuh kayak simbol gitu untuk menggambarkan sebuah pesan di dalamnya gitu. Jadinya ya walaupun nggak ada dialog ya kita ngerti lah gitu maksud dari pengambilan gambar ini tuh apa gitu. Ini bagus banget sih dalam pengambilan gambarnya, sorry. Dan di sini tuh, yang ngambil gambarnya adalah seorang DOP-nya, yakni bernama Elisa Christian. So, proud of you, Mbak Elisa Christian. Lalu dari segi audionya, nah nanti di film, di tengah film ada salah satu teknik audio yang mereka lakukan gitu, yang itu tuh berimpact ke editing audio di dalam filmnya, yang dimana outputnya juga harus kayak seperti di film gitu. Duh, gimana ya ngejelasinnya? Intinya dari segi audionya menurut gue ini bagus gitu. Audio ambience-nya dapet banget, dari background musiknya juga dapet banget. Tahu menempatkan ketika mixing gitu, kayak nempatin mana yang harus volumenya gede, ininya di soundnya, terus efek-efeknya juga menurut gue pinter banget gitu maininya. Jadi buat gue buat audio sih nggak usah ditanyain lagi sih, ini bagus gitu. Nah dari segi editing, gue nggak tahu di film ini menggunakan beberapa teknik editing gitu, entah menggunakan green screen kah, atau menggunakan sesuatu hal yang harus dimasking dan segala macam. Gue nggak tahu, karena film ini tuh kelihatannya kayak realistik aja gitu, kayak semuanya emang beneran, setupnya beneran dan segala macam. Walaupun kayaknya sih nggak full beneran juga sih. Menurut gue pasti ada green screen-nya gitu. Walaupun nih seperti kita tahu, pemakaian green screen di film-film luar kan udah smooth banget gitu ya. Udah nggak kelihatan green screen-nya kayak di Indo kan masih banyak lah ya. Kayak biasanya sih di TV. Kalau film-film Indo sih biasanya udah mulai bagus gitu ya, pemakaian teknik green screen-nya gitu. Udah mulus, udah smooth, udah nggak kelihatan. Ya walaupun ada di beberapa film yang mungkin masih kelihatan gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Namanya juga industrial film kita kan mungkin belum sejauh industri film-film di Eropa sana, walaupun kualitas film yang kita hasilkan di Indonesia itu nggak kalah gitu, bagusnya juga nggak kalah sebenarnya gitu. Nah lalu yang gue suka juga gitu adalah ya di film ini adalah dari pemeran utamanya, yakni Sydney Sweeney yang memerankan sebagai Pipa. Yang menurut gue sih Sydney Sweeney ini tuh susah banget ya namanya, Sydney Sweeney. Si Sydney Sweeney ini tuh berhasil banget lah dalam dia memerankan sebagai perannya Pipa, karena kita diajak untuk merasakan apa yang dirasain sama si karakter yang namanya Pipa ini gitu. Bagaimana dia kepo, bagaimana dia penasaran banget, bagaimana dia gelisah, bagaimana dia kayak overthinking, nggak bisa tidur dan segala macam. Kita diajak untuk merasakan apa yang dirasakan oleh karakter yang namanya Pipa. Dan menurut gue Sydney ini berhasil dalam memerankan si Pipa ini, karena bisa ngebawa kita dalam kegelisahan dia gitu, dalam rasa penasaran dia gitu. Dan harus kalian tahu film ini tuh 21 tahun plus ke atas, karena banyak adegan-adegan yang seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Ya 11-12 sama film 50 Shades of Grey kalau kalian pernah nonton gitu.
Jadi ya ini film agak-agak bahaya juga gitu ya. Ketika kalian nonton di ruang tamu dan tiba-tiba ada orang tua kalian datang, nah itu bahaya banget. Jadi disarankan untuk nonton di kamar gitu ya, sendirian. Boleh sama pacar boleh, tapi jangan gitu. Karena nantinya film yang nonton kalian gitu. Ya pokoknya film ini ya menurut gue cukup apa ya namanya? Cukup sensual, bisa dibilangnya sensual lah gitu ya. Tapi dari situlah, dari kesensualan inilah gitu ya, film ini tuh mendapatkan estetika indahnya gitu, kayak seninya tuh menurut gue dapat gitu. Ya, gue udah banyak gitu ya, udah cerita dari alur cerita, penyutradaraan, gue udah ngebahas banyak gitu ya. Gak kerasa juga udah 15 menit gitu gue ngebahas film ini. So daripada kalian penasaran gitu ya, gimana visualisasi dari film ini sedikit gitu, gue akan kasih trailernya. So check this out, the trailer, The Voyeurs. I get to live here with you. Can we talk about our future? Okay. Can we be rebellious before we have kids? Hell yes. To making wonderful, terrible decisions. You can see right in. Check out those two. What is he, like a photographer? Oh, they're in love. I don't think we should spy on our neighbors. Right. Oh, they're Just because someone is allowing you to look in on their lives doesn't mean it's okay to watch. How do we become their friends? You want to become BFFs with the neighbors we now seem to be stalking. I mean, we just never done that before. I've been having dreams. I wanted it to happen. Ya, jadi kayak gitu aja guys, tentang The Voyeurs gitu ya, ngebahas film The Voyeurs ini. Semoga menjadi bermanfaat ya untuk kalian ketika kalian nonton ini, menambah wawasan juga untuk kalian bahwa oh ada loh film yang kayak gini, oh ada loh film yang seseru ini dan seasik ini gitu. Dan kalau kalian yang mau nonton, link streamingnya gue kasih di deskripsi. Kalian tinggal langsung aja meluncur ke deskripsi dan klik link yang ada di bawah. So dari kesimpulannya, film ini recommended banget untuk kalian tonton, apalagi di akhir pekan. Oke? Tapi ingat, jangan sama pacar. Kalau bisa. Jangan. Kalau bisa. Gak apa-apa juga. Ya, Rai, mungkin segitu aja lah. Udah mulai ngaco. So itu saya kalau misalkan dari segi penyampaian gue kurang maksimal dan kurang lengkap, dan kalau misalkan kalian gak ngerti atau kalian pengen ngerekomendasiin sebuah film ke gue, boleh banget kalian tinggal komen aja di kolom komentar, nanti gue baca dan mungkin gue akan nonton film yang kalian rekomendasiin juga ke gue. So tunggu konten BFBF selanjutnya. Rai pamit, see you soon, bye bye.